Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial aplikasi Siskudes, sistem keuangan desa, yang sebelumnya sudah saya buatkan videonya tentang cara membuat SPP Panjar. SPP Panjar ini dikhususkan untuk dana desa. Sudah dibuatkan SPP Panjarnya. Sekarang kita akan membuat pencairan SPP Panjar. Nah, bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Oke, sebelum kita lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, serta komen apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu. Oke, caranya seperti ini. Klik data entry, kemudian penata usahaan, lalu pencairan SPP. Kemudian klik bukti pencairan, lalu pilih SPP mana yang akan teman-teman cairkan. Contohnya seperti ini, penyediaan operasional pemerintah desa. Kita klik 2 kali, kemudian klik tambah, lalu isikan tanggal bayar. Nah, ini tanggal bayar, kita klik, kemudian tanggal berapakah teman-teman cairkan dana untuk operasional pemerintahan desa. Nah, saya contohkan seperti ini, tanggal 17. Nah, kenapa saya pilih tanggal 17? Karena pengambilan uang dari bank itu tanggal 16. Kebetulan ngambilnya itu pada sore hari, jadi tidak sempat untuk langsung dicairkan. Nah, apabila teman-teman mengambil uang itu di pagi hari, kemudian di siang hari teman-teman bisa mencairkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 16. Nah, akan lebih baik teman-teman itu mencairkannya di tanggal sesudah pengambilan. Kemudian kita pilih, saya contohkan di sini tanggal 17, pengambilan uangnya tanggal 16, pencairannya tanggal 17. Pilih, kemudian nama banknya kita isi. Nah, pembayarannya secara tunai atau bank. Nah, kebetulan di sini SPP-nya uangnya sudah ada di KUR keuangan, kita tinggal pembayarannya tunai atas permintaan dari si pelaksana kegiatan untuk penyediaan operasional pemerintahan kampung atau desa. Kemudian simpan. Nah, setelah dicairkan, kemudian kita akan langsung meng-SPJ-kan pencairan atas SPP dari KUR keuangan. Kita tutup di sini, kita keluar, lalu klik data entry, kemudian SPJ kegiatan. Nah, di sini klik SPJ kegiatan, kemudian kita klik SPJ Panjar kegiatan. Nah, sudah muncul otomatis kegiatan atau keterangan SPP yang sudah dicairkan oleh teman-teman. Kemudian klik 2 kali, kemudian kita klik tambah, lalu tanggal SPJ-nya. Teman-teman bisa meng-SPJ-kan tanggal 17. Begitu cair, lalu kita SPJ-kan. Kemudian pilih, kita isikan di sini keterangannya atau uraiannya, SPJ operasional pemerintahan
kampung atau desa ya, sesuaikan dengan nama atau sebutan desa teman-teman sendiri. Kemudian klik simpan. Nah, setelah itu kita klik 2 kali untuk membuat rincian SPJ-nya. Kita klik 2 kali, kemudian tambah. Nah, di sini kode rinciannya kita klik, kemudian di sini akan muncul atau disuguhkan nama rincian. Nah, ini adalah asalnya dari SPP Panjar atau SPP yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Misalnya di sini saya klik alat tulis kantor atau belanja alat tulis kantor dan benda pos di sini. Kemudian setelah ini lalu simpan. Nah, setelah ini kemudian kita akan membuat bukti kwitansinya, bukti belanjanya ya. Klik 2 kali, kemudian tambah, tanggal buktinya kita isi, misalnya di hari yang sama, tanggal 17, kemudian isikan uraiannya. Nah, uraiannya ini lihat di rak APBDes atau APBKam kampung milik teman-teman. Misalnya saya contohkan di sini buku tulis 5 buah misalnya ya, lalu kertas HPS 5 rim, kemudian tinta 4 botol misalnya, kemudian penggaris 2 pak, lalu apa lagi ya, map 100 buah misalnya, dan seterusnya, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain ini silahkan teman isikan belanja-belanja apakah yang harus teman-teman input di sini pada tanggal 17. Lalu nilainya kita isi, misalnya saya contohkan di sini habis 2 juta misalnya. Kemudian nama penerima. Nah, nama penerima ini silakan teman-teman isi nama pemilik toko alat tulis kantor, misalnya Pak Budi atau Budi ya, Budi. Kemudian nah, alamatnya kita isikan misalnya Lampung. Nah, nomor rekeningnya kalau dia mempunyai rekening, atau kemudian nama banknya, kemudian NPWP-nya. Berhubung si pemilik toko ini tidak mempunyai rekening bank, nama banknya, kemudian NPWP-nya, kita kosongkan saja. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian kita lanjut ke potongan pajak. Kita klik 2 kali, klik tambah, klik potongan. Di sini kita isi PPN pusat karena nilainya 2 juta ya. Nah, di sini 2 juta. Kemudian sebelum mengisi nilai ini, kita klik di sini PPN. Kita ganti ini 11%. Kenapa 11%? Karena per 1 April pajak penambahan nilai dari pusat itu naik 1%. Kemudian kita set. Nah, di sini akan otomatis terisi. Kemudian simpan. Untuk melihat hasilnya dari inputan SPJ-nya, kita lihat cetak. Yes. Ini adalah hasil dari inputan teman-teman. Nah, apabila
teman-teman ingin menginput PPh-nya, kita klik tambah. Sini PPh pasal 22. Kemudian pilih PPh pasal 22 tidak berubah. Kemudian set, lalu simpan. Kita cetak. Nah, sudah jadi tanda bukti pengeluaran uangnya. Nah, itulah saya rasa cukup untuk tutorial Siskudes tentang pencairan dan SPJ kegiatan dari inputan SPP Panjar teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Apabila teman-teman kurang jelas tentang video ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita belajar saling berbagi untuk permasalahan-permasalahan yang nggak bisa teman-teman jawab sendiri. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.